وجاءت السرور بالحق فضربت تلكم الجنة واستغفركم تعالوا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Kautsar yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, nikmat serta hidayah Allah menuntun kita ke rumah Allah ini untuk sholat jamaah maghrib, dilanjutkan dengan duduk sejenak untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya yang terkait dengan masalah sholat. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini adalah ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan taqabbala. Mudah-mudahan antum semuanya adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayahnya, sehingga ilmu yang kita kaji ini terus-menerus menjadi hidayah sampai ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang keempat ini kita akan lanjutkan terkait dengan masalah salat. Kemarin kita membahas tentang gerakan-gerakan salat yang tidak dibenarkan, yang tidak dicontohkan, tidak dituntunkan oleh baginda Nabi SAW, yang mana itu sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat itu dilakukan. Karena itu kita kembali bahwa sholat itu harus ada rujukan. Sholat itu perintah, aqimis sholat, kerjakan sholat. Bagaimana tata cara kita sholat? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Aku siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Nah, gitu kan. Jadi alhamdulillah kemarin sedikit banyak sudah kita praktekkan. Mudah-mudahan tidak lupa ya. Biasanya kita ini yang semuanya masih muda-muda ini ya, biasanya setelah ngaji ini ambil sandal sudah lupa biasanya. Tapi itu di tempat saya. Kalau di sini insya Allah nggak beda. Insya Allah. Sepertinya mandok-mandok begini. Ternyata disuruh gitu juga lupa. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak akan menyuruh panjenengan peragaan wudu. Tadi sudah wudu. Ya. Mudah-mudahan peragaan wudu mulai dari wudu kemudian sholat dan sebagainya. Mudah-mudahan benar gitu ya, kecuali yang salah. Jadi saya minta tolong panjenengan tanya, bener nggak wudu saya kayak begini? Di usia kita, di usia kita yang tidak muda lagi, ya, di usia kita yang oleh Sufyan Ats-Tsauri dikatakan sudah berjalan menuju Rabb, sudah berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebentar lagi akan sampai, sholat saja tidak benar. Benar dia aktif sholat, tapi salah sholatnya. Ayo kita perbaiki sholat kita. Ayo kita perbaiki sholat kita. Jangan sampai kalah dengan cucu kita. Cucunya benar, tapi orang tuanya mbahnya salah, nah gitu ya. Ketika kita tahu
Bagaimana cara supaya kita tahu bahwa salat kita salah? Kita ngaji kayak begini. Karena ada orang tidak memperhatikan kalau takbirnya salah, kalau rukuknya salah, kalau sujudnya salah, kalau tahiyatnya salah, salamnya salah. Salam salah itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada ya, Pak? Banyak enggak ada di sini, ya. Tapi kan seperti itu, Pak. Nggih, Pak Sis. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini kayak deklamasi nih kayaknya. Itu ada, Pak, gitu. Kalau ditanya niru siapa? Oh, jare biyen-biyen yang ini gitu. Kalau jenengan ingatkan, mereka mesti marah. Kamu lu cik ngaji wingi gitu. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa dalil terkait dengan masalah sholat. Bapak Ibu, beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan pahala, ya. Selain tadi kita sampaikan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita tidak tahu, Pak, bagaimana Nabi sholat, tetapi dari hadis-hadis beliau. Ada sebuah sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh beberapa ahli hadis, ya, di antaranya Abu Dawud dan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini: Innal abda la yusalli salata ma yuktabu lahu minha illa usyruha tusuha tumunuha subuha sudusuha humuswa rubuha thuluthuha nisfuha. Jadi seorang hamba benar-benar telah mengerjakan sholat tetapi tidak mendapatkan pahala sholat itu kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah, 1/2. Itu, Pak. Kenapa kok demikian? Boleh jadi sholatnya salah, boleh jadi kaifiatnya salah, boleh jadi gerakannya salah. Kenapa kok demikian? Karena tidak mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Apa katanya? Dulu pernah saya dengarkan, Pak, ketika sholat taraweh. Ibu-ibu, bapak, sholat kita sedang-sedang atau lama atau patas? Itu ya. 23 apa 11? Loh, itu dulu, Pak. Ibu. Ya, kita nggak merusakan itu, enggak ya. Saya kok ingat Pak R. Fakhrudin. Pak R. Fakhrudin dulu itu pimpinan Muhammadiyah Jogja, pimpinan Muhammadiyah pusat, ya. Sowan ke pondoknya Gus Dur. Dipersilakan oleh Gus Dur memimpin salat tarawih. Disampaikan, Pak R ngadep ke jamaah, gimana 11 rakaat salat tarawih model NU apa Muhammadiyah? NU, berarti 23 rakaat. Dasar orang Jogja, pelan-pelan, Allahu Akbar. Bacaannya pelan-pelan, rukuknya pelan-pelan, sujudnya pelan-pelan. Dapat 2 rakaat noleh. Gimana? NU Muhammadiyah. Gitu. Akhirnya 11 rakaat. Kata Gus Dur, hari ini satu orang Muhammadiyah memuhammadiyahkan orang NU sekian banyak. Kita nggak bahas itu sebenarnya, tapi ini Gus Dur yang cerita kayak gitu. Jadi sholat itu jangan sekali-kali dikaitkan dengan kelompok, nggak boleh. Oh itu Muhammadiyah, oh itu enggak ada kayak begitu. Sholat ya sholat, ya. Asalkan yang kita lakukan itu sesuai dengan madzhabul arba, 4 madzhab itu tidak masalah. Apalagi berdasar dalil. Jangan sampai nggak berdasar dalil, ya. Jadi ada orang yang pahala sholatnya itu 1/10, ada yang 1/9, ada yang 1/8, sampai 1/2. Kira-kira sholat yang jenengan dapat berapa seperempat? Bu, dapat berapa kira-kira?
Nggak tahu kan? Nggak tahu. Ya. Ini kita belum berbicara masalah khusyuk. Kalau nanti selesai sampai salam, kemudian zikir-zikirnya, setelah itu kita berbicara masalah sholat khusyuk. Setelah itu kita berbicara sholat berjamaah. Gimana sih sholat jamaah itu? Ya, baik. Yang pertama, sekarang kita berbicara tentang niat. Ini baru sholat munfaridan, sholat pribadi, sholat sendiri-sendiri. Niat itu innamal a'malu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Gitu kan? Innamal a'malu binniyat. Segala amalan itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Aku sholat maghrib setiap malam Sabtu. Loh, niatnya apa? Isi nawar Pak JM. Nah, niatnya mau itu. Sungkan karo pimpinan. Akhirnya datang ke sini. Dapatnya itu. Saya sholat maghrib di Al-Kautsar karena Allah, sekaligus saya ingin mengkaji agama Allah. Nah itu ya. Panjenengan sholat, niatnya sholat kepada Allah. Kalau Imam Syafi'i dilafatkan, nawa itu, ya, usolli. Ayo ini, usolli. Oh nggak tahu niat. Maghribi, salah sarokan. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada begitu gimana? Silakan. Saya tidak mempersoalkan itu. Sekali lagi asalkan ada dasarnya. Tafadhol. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi perbuatan itu hanya ditentukan menurut niatnya. Seseorang hanya dinilai menurut apa yang diniatkannya. Ya. Silakan melakukan kegiatan, lesannya diam, tangannya yang bergerak. Ya. Jangan sampai lesannya dan tangannya ikut bergerak. Apalagi telinganya terganggu. Niat ini menentukan, Pak. Panjenengan sholat, niatnya keliru, nggak sah. Bukan nggak sah itu, di hadapan Allah nggak dapat apa-apa. Ya. Panjenengan nggak usah tanya, Pak, gimana kalau niat itu dilafatkan? Nggak usah tanya itu, nanti jadi polemik. Ya. Yang penting pertama niat. Ya, nanti kita akan berbicara lebih jauh terkait dengan masalah sholat jamaah. Bagaimana ketika imam sudah takbir, jenengan masih qomat kamit niat dan sebagainya? Itu gimana? Saya tidak mempersoalkan niatnya, tetapi gerakan pada saat ya imam sudah takbir. Innama ju'ilul imamu ayyuk tammabi. Dijadikan seorang imam itu untuk diikuti. Ketika dia takbir Allahu Akbar, fakabbiru, maka kalian semuanya harus bertakbir Allahu Akbar. Serempak gitu, Pak. Ini enggak. Imamnya sudah takbir, baca Fatihah, tinggal waladhdallin, Allahu Akbar. Terus gimana enggak itu? Ada ya? Saya temukan begitu memang. Sekarang yang kedua takbir. Ini yang sudah, kemudian takbir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai sholat dengan ucapan Allahu Akbar. Ya. Ini ada beberapa keterangan. Takbirnya Nabi itu kadang-kadang lesannya dulu Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Kadang-kadang Allahu Akbar. Kadang-kadang bersama Allahu Akbar. Semuanya benar. Jangan disalahkan. Loh, kok gak ngomong belas? Kedua, ketiga-tiganya benar. Model yang pertama bersamaan. Biasanya ini yang bersamaan. Biasa ini yang mayoritas. Allahu Akbar. Takbir itu yang pertama sejajar dengan pundak, yang kedua sejajar dengan, kalau di atas telinga, kalau di bawah begini, tidak kita temukan misalnya. Karena ada kan,
Takbir itu sejajar dengan pundak atau daun telinga. Dan yang kedua, rapatkan jari jemari menghadap kiblat. Nggak boleh begini, Allah, apalagi gegem begini. Boleh, ya. Jadi jari jemari dirapatkan menghadap kiblat. Ya. Gitu Pak Arif. Kemarin nggak adil boleh. Safar ke Lamongan karena masih punya orang tua. Innahu la tatimmu sholatun li akhatin minan nas hatta yatawaddo fayadul wudu'a mawadi'ahu thumma yaqul Allahu Akbar. Tidak sah salat seseorang kecuali setelah sempurna wudunya, kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Boleh jadi salat itu tidak dianggap oleh Allah ketika wudunya tidak benar. Ya, wudu ini juga menentukan. Ya. Miftahus shalah at-tahur. Kuncinya salat itu di suci, di wudu itu. Ya. Wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha as-salim. Jadi kuncinya sholat itu ada di wudu. Kemudian tahrimnya sholat ada di takbir. Dan penutupnya sholat adalah salam. Tahlilnya sholat adalah salam. Apa tadi? Kuncinya sholat wudu. Ya. Setelah itu semuanya diharamkan. Di saat kapan? Setelah takbir. Kemudian penutupnya adalah salam. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idza qala al-imamu Allahu akbar faqulu Allahu akbar. Jadi ketika imam sudah takbir Allahu akbar, panjenengan serentak Allahu akbar. Jangan sampai nunggu lama. Kalaupun panjenengan mau niat dan sebagainya, sebelum itu berdiri itu sudah niat. Makanya imam lihat ke belakang. Sawu sufufakum. Ini sekaligus salat berjamaah. Sawu sufufakum. Jangan imam itu enggak menghadap ke jamaah. Menghadap ke jamaah dulu. Pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu benar-benar dirapatkan, Pak. Sawu sufufakum, rapatkan saf kalian, rapatkan barisan kalian. Jadi antara tumit dengan tumit, kadang-kadang tumit kalau dengan tumit begini, Pak. Ada yang nggak biasa bergeser gini, Pak. Dicedeki lagi, begini lagi. Padahal itu sunnahnya begitu. Ini salat jamaah ya. Ketika imam sudah takbir, takbirlah Allah. Ya, jangan nunggu lama. Hanya kalau masih ada saf di belakang kok, atau saf di belakangnya itu masih kosong, saf yang pertama penuh, ganti yang baru, kok masih longgar, sementara bikin baru lagi, tidak boleh begitu nanti ya. Kemudian yang yang ketiga, mengangkat dua tangan. Bagaimana tadi saya katakan bahwa satu kali Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan ucapan takbir Allahu Akbar. Ya. Pada lain waktu sesudah takbir Allahu Akbar baru tangannya diangkat. Dan pernah pula sebelum takbir, tangan diangkat dulu baru takbir. Tangan diangkat dulu sedekap Allahu Akbar. Ya. Beliau mengangkat kedua tangan dengan jemari lurus, tidak direnggangkan. Tidak direnggangkan gini, apalagi pakai dada-dada gini. Tidak ada, ya. Allahu Akbar. Jadi sholat itu Masya Allah, tidak ada tuntunan agama yang sempurna sholat. Ya. Ini Pak, ngaji di PG gini Pak. Sehingga no kepengin terus ya begini nih.
Gak kurang gede jeruk ini. Biar nggak ngantuk saja ya. Kalau sudah makan jeruk kok masih ngantuk, ya nemen gitu aja. Beliau mengangkat tangan sampai kedua tangan setentang dengan pundak. Nah, yang kemarin, ya. Barangkali beliau mengangkatnya setentang dengan daun telinga. Tidak ada yang di atas daun telinga, tidak ada yang di bawah pundaknya. Dengan pundak, itu saja, ya. Menghadap kiblat, jemarinya di. Tolong didengarkan, nanti sampai kepada sujud, saya suruh praktek satu persatu. Yang tidak bisa, tidak boleh dikasih ini. Mestinya begitu tadi, mau ke sujud dikasih. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Karena ada seorang sahabat itu meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan. Ada Pak? Akhirnya diingatkan Rasul, tidak tangan kiri di atas tangan kanan, tapi tangan kanan di atas tangan kiri. Kecuali nggak punya tangan kanan. Kan ada Pak? Ada. Kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa, melambatkan makan sahur, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada. Ya, ini tadi dasar-dasarnya sudah jelas. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri, punggung, ya, punggung. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas tangan kiri, ya. Pergelangan dan lengan bawah. Kadang-kadang, nah begini, begini. Kadang-kadang di apa ini? Ya beginilah Pak. Ya. Di atas dada, tidak di atas perut, apalagi di bawah perut. Dada. Tidak begini. Kalau begini ini masuk angin. Itu kan pakai baju ihram. Ini. Nah, seperti yang jelas ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kedua tangan di atas dada, ya. Ada yang memahami di atas dada itu, ini kan dada, di atas ini sehingga gini, ya, iya kan? Ada yang begini, macam-macam Pak. Asalkan yang menurut panjenengan dada itu mana, yang penting tidak di bawah perut. Karena sepanjang ini sampai sini boleh-boleh saja. Ya. Kadang-kadang beliau menggenggamkan tangan kanan pada tangan kiri, menggenggam tangan kanan, tangan kiri di atas, ya. Kemudian kadang-kadang beliau menggenggam tangan kiri, tangan kanan menggenggam tangan kiri, ya. Dan meletakkan kedua tangan itu di atas dada. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bertolak pinggang dalam sholat, meletakkan tangan di pinggang, yaitu, nah ini yang dilarang, ya. Memang saya lihat nggak ada yang kayak gitu ya. Mungkin tadi bagaimana Pak ketika sholat, terus ada HP bunyi, kemudian diangkat HP-nya. Diangkat nggak apa-apa, langsung dimatikan. Jangan sampai dijawab, loh saya masih sholat, nanti dulu ya. Nah, kacau ini. Makanya Bapak, tadi kan bunyi HP tadi. HP-nya siapa tadi? Musafir. Oh musafir. Yang nggak musafir saja. Masuk masjid, matikan HP. Bagus begitu Pak. Jadi jangan sampai ketika mau sholat atau pada saat sholat HP bunyi Pak, ganggu yang lain, apalagi ada musiknya, sehingga musik masuk masjid, ya. Sehingga Imam Masjidil Haram agak bingung,
di Masjidil Haram bertahun-tahun saya menjadi tidak pernah, baru sekarang ini. Jangan-jangan orang Indonesia. Jangan-jangan orang Indonesia. Pokoknya matikan HP. Milik saya sudah mati, jatah iya memang baterainya mah habis. Matikan HP. Kalau sudah masuk masjid, matikan HP. Khawatirnya kayak gitu. Bukan hanya antum saja yang terganggu, jamaah yang lain terganggu. Ya. Apalagi ringtone-nya itu lagunya Salma. Oh, tambah gak karuan. Kemudian tahu Salma? Orang Deringo kok gak tahu Salma. Kemudian yang selanjutnya menghadapkan pandangan ke tempat sujud. Menghadapkan pandangan ke tempat sujud. Mulai dari takbir Allahu Akbar. Ada Pak, seorang sahabat atau tabi'in saya lupa. Ketika sholat, janggut ini nempel di sini, tidak bergerak sedikit pun. Menghadap ke tempat sujud. Walaupun ada bom, walaupun ada apa, ya, jenengan digigit nyamuk saja, gitu ya. Itu khusyuknya sampai ke sana. Nanti kita bicara masalah sholat khusyuk. Kenapa kok kita disuruh oleh Allah, oleh Rasulullah SAW menghadap ke tempat sujud? Biar fokus, biar jenengan bisa khusyuk. Pandangan itu harus tempat sujud. Barang siapa yang pandangannya kemana-mana, Allah tidak lagi melihat dia. Ya. Yang dilihat oleh Allah itu apa? Hati kita. Hati ini memerintahkan kepada pandangan. Nolerono, nolerono, begitu kan? Makanya sholat itu harus khusyuk, menghadap ke tempat sujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menundukkan kepala dan mengarahkan pandangan ke lantai. Oh, seperti itu ya. La yanbaghi ayyakuna fil baiti syai'un yasgilul musalliya. Tidak pantas di dalam rumah terdapat, maksudnya itu rumah Allah ya, terdapat sesuatu yang bisa mengganggu orang sholat. Namanya ada gambar-gambar apa begitu yang mengganggu orang sholat. Ya. Pernah nggak jenengan terganggu? Nanti jenengan berdalam lagi, pernah Rasulullah menyuruh kepada Ibunda Aisyah untuk menghilangkan kain yang di situ ada catatan atau ukiran-ukiran begitu, karena mengganggu sholat. Rasul saja terganggu, nek jenengan mungkin nggak terganggu barangkali ya. Rasul saja terganggu, ya. Makanya Rasul menyuruh untuk dihilangkan gambar-gambar itu. Sekarang bagaimana kalau pakaian kita gambarnya ada kuda atau kepala binatang begitu ya? Allah, kepala binatang gitu ya. Terganggu yang lainnya. Dulu masih ingat saya ketika dulu masih kuliah pas sholat di Masjid Al-Falah Surabaya. Biasanya menjelang khotib naik mimbar itu mesti ada pengumuman-pengumuman. Anak-anak yang sekolah di Santa Maria, mohon maaf ya, sholat di Santa Maria, tolong baju seragamnya ditanggalkan dulu. Besok kalau sholat Jumat di sini pakai baju koko, baju yang ada bednya itu, tolong ditanggalkan dulu. Nah bednya begini Pak, nah pas sholat di masjid kira-kira gimana? Apa nggak ganggu begitu? Akhirnya ya hal kayak gitu Pak. Ya. Apalagi ditulis di belakang ini pas I love PG Wonolangan begitu ya, kira-kira gimana? Jenengan sholat terganggu. Makanya kalau bisa jangan ada tulisan-tulisan. Lain kalau jenengan memang betul-betul khusyuk. Gimana? Jenengan lihat, enggak Pak, saya ngadap ke belakang, di bawah kok. Oh bener. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini banyak hadis-hadis yang terkait dengan ini. Bila sholat janganlah kalian memutar-mutar pandangan, karena Allah menghadapkan pandangannya pada wajah hambanya waktu sholat selama ia tidak memutar-mutar pandangan. Jadi kalau panjenengan sholat, Allah tidak butuh pandangan panjenengan. Allah memalingkan wajahnya dari pandangan orang-orang kayak gini.
Ya. Kira-kira gimana? Jenengan biasa memandang-pandang atau gimana waktu sholat? Makanya diperintah oleh Rasulullah ketika takbir, kemudian setelah takbir, pandangan harus ke arah tempat sujud. Ya. Kemudian kita lanjutkan setelah takbir sudah, sedekap sudah, kemudian doa istiftah atau iftitah. Ya. Rasulullah SAW membaca doa istiftah atau iftitah bermacam-macam. Banyak Pak doa-doa ini. Bukan hanya Allahu Akbar kabira, bukan hanya itu. Kadang Allahumma ba'id baini, kadang-kadang wahjatu wajhiyah dan seterusnya banyak. Jadi jangan sampai karena kita tahunya cuma satu, akhirnya yang lain membaca doa istiftah, yang lain jenengan salahkan. Ini tanda selesai atau gimana? Kadang-kadang karena kita tahunya satu itu kemudian menyalahkan yang lain. Doa iftitah Nabi cukup banyak. Ya, selain Allahumma ba'id baini, Nabi juga pernah wahjatu wajhiyah, pernah juga Allahu Akbar kabira. Rasul tidak pernah itu, tapi ketika ada seorang sahabat membaca itu, siapa yang membaca tadi? Saya ya Rasulullah. Dan Rasul menyebutkan ars itu begitu. Ketika ada seorang sahabat membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Ini boleh, ya. Ada yang begitu ya Bu ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Kadang-kadang ada lagi Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika dan seterusnya. Cukup banyak ya. Ini catatan yang ditulis oleh Syekh Al-Albani ini. Doa iftitah itu ada 12. Jenengan hafal berapa? Hafal berapa? Ibu hafal berapa Bu? Kok angkat tangan? 5? Oh 1. 1 itu gondoli sampai kiamat. Sing bener mengiki Allahumma ba'id. Gitu ya. Yang lain, oh tidak Pak, Allahu Akbar kabira, karena mulai SD, mulai MI itu. Padahal doa Nabi ketika setelah takbiratul ihram itu buahnya ada 12, ya. Setelah takbir, Allahu Akbar, 3 kali. Dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal adhamah. Tuh. Ini juga doa iftitah. Makanya siapapun yang menjadi imam di sini beri kesempatan makmum untuk membaca itu. Di tempat saya ingatkan semua imam-imam, tolong kalau menjadi imam setelah takbiratul ihram beri kesempatan makmum untuk membaca doa iftitah atau istiftah, gitu ya. Karena kadang-kadang kita baru membaca Allahu Akbar. Wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Imam sudah Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus berhenti mendengarkan imam. Ya begitu, Pak. Jangan terus dibaca sampai terakhir waladhdallin. Kita enggak ada amin membaca iftitah terus gitu ya. Apalagi yang dibaca doa istiftah ini panjang gitu ya. Kalau sudah imam membaca Fatihah, diam mendengarkan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kemudian setelah itu, setelah iftitah, apa yang kita baca? Bu, setelah panjenengan membaca iftitah, doa iftitah, apa yang jenengan baca? Apa Bu? Saya tanya Ibu, jangan jawab, jenengan bukan Ibu. Apa Bu? Ta'awud. Sebelum Al-Fatihah, ta'awud dulu. Ya. Ta'awud itu bukan Al-Fatihah, ta'awud dulu ya. Saya pernah setelah ngaji begini di masjid saya, loh, pakai itu Pak? Loh iya, selama ini enggak pakai saya. Wis tuwek Pak itu. Wis tuwek itu kan di atasnya tua.
Belum bini sepuh belum. Nah, jadi selama ini dia tidak pakai ta'awud. Setelah Allahu Akbar baca iftitah, setelah itu sebelum baca Fatihah ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim 1. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafsihi. Ada bacanya banyak. Kalau panjenengan sulit ya sudah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim disirikan, bismillahnya disirikan, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, begitu. Boleh-boleh saja. Pak, itu bukan Wahabi, Pak. Enggak, bukan. Itu tuntunan Nabi. Bismillahnya dijaharkan atau bismillahnya disirikan, semuanya ada tuntunannya. Yang tidak ada itu yang enggak sholat. Enggak usah dipersoalkan. Orang mau sholat saja Masya Allah. Ya. Nah, baru kita benahi sedikit-sedikit. Ya. Jangan sholat di Masjid Al-Kautsar. Nukono kamdala. Kalau bismillah gak sah itu. Nah, sudahnya ndak gak sah nanti, Pak. Gitu. Oh, pemana sing imami Pak Arif. Oh, gak sah. Kata bismillah itu. Jangan ya, Pak. Makanya setelah kita ngaji kayak gini, ngerti dasarnya. Akhirnya kita toleran kepada yang lain. Oh, ada dasarnya, ada dasarnya. Jadi, yang pertama sebelum Al-Fatihah membaca ta'awudz. Setelah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian membaca ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi itu kalau membaca Fatihah itu ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu ayat. Ada yang dalam bahasa bacaan boleh-boleh saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu kan nyambung. Boleh-boleh saja kayak gitu. Masalah bacaan enggak salah. Tapi kalau kembali kepada mengikuti Nabi, ayat per ayat. Nah, gitu. Karena nanti akan kita bahas bagaimana Allah SWT menjawab setiap bacaan kita. Ya enggak? Ada diskusinya, ya. Al-Fatihah itu merupakan rukun apa enggak? Rukun. Kalau tidak dibaca, salat sendirian, Allahu Akbar, baca iftitah untuk Indonesia Rajim. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, enggak pakai Fatihah, enggak sah. Kalau orang enggak ngerti, enggak ngerti, enggak usah dibahas, ya. Fatihah ini merupakan rukun. Sehingga Rasul mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah orang yang sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Oh, gitu, Pak. Bi Fatihatil kitab, pembuka kitab, pembuka Al-Qur'an itu apa? Surat Al-Fatihah. Makanya tidak sah orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sholat sendirian, ya. Nanti sholat jamaah gimana? Ketika imam membaca sholat jahar, nanti ada pembahasan sendiri, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Nah, ini ada pembahasan makmum tidak membaca pada sholat jahar nanti, ya. Kewajiban membaca pada sholat sir. Sholat sir itu sholat apa? Zuhur. Apalagi? Apalagi? Ya. Yang penting itu apa itu nanti pada saat sholat berjamaah.
Bapak Ibu, setelah selesai membaca Al-Fatihah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca amin dengan suara lantang dan nada panjang. Ini riwayat Imam Bukhari. Ya. Jadi ketika salat berjamaah, imam waladhdallin, baik imam maupun makmum membaca amin. Biasanya kalau sholatnya lama, cepat lagi, amin, gitu. Itu salah, Pak. Ya. Apalagi abid, gitu ya. Amin, ya. Karena amin ini kan banyak artinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Fakulu amin." Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian dengan baca amin itu. Barang siapa yang aminnya bersamaan dengan malaikat, Allah akan ampuni dosanya. Karena malaikat juga ikut, Pak. Amin panjenengan bersamaan dengan aminnya malaikat ketika sholat jamaah. Ya, ketika sholat jamaah, maka panjenengan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah SWT. Inilah hikmahnya sholat berjamaah. Ya. Kok gak pernah dengar Pak aminnya melong? Kalau dengar jangan lari dengan. Ya. Malaikat tuh ikut sholat berjamaah. Ya. Apa yang dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, ketika setelah Al-Fatihah membaca surah. Bapak Ibu, dalam sebuah hadis Nabi pernah membaca 2 surat pendek pada sholat subuh. Ditanyakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, kenapa bacaan Anda pendek saja?" Kemudian Nabi mengatakan, "Sami'tu buka asobin fadhonantu anna ummahu ma'ana nusalli fa'aradtu an ufrigo lahu ummahu." Aku mendengar tangisan anak kecil, aku kira ibunya sholat bersama kita. Aku ingin ibunya cepat selesai. Jadi kalau ini salah satu di antara sholat berjamaah, ada etikanya, ada kaifiatnya, ada adab-adabnya. Ketika ada anak kecil nangis, enggak usah tambah diperpanjang, Pak, bacaan suratnya. Baca surat Al-Baqarah kak mari-mari, oh nangis sampai jerit-jerit anak kecil, Pak. Dipercepat, Nabi mempercepat. Karena aku kira ibunya itu kepengen cepet juga, gitu ya. Sing salah sopo, nggawa anake apa mergo nggawa anak itu lah. Karena kalau nggak tak bawa, Pak, di rumah nggak ada orang, masa anak saya tinggal. Makanya Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini pentingnya setiap imam mengetahui. Ada tafatul adzan dulu. Yang biasa adzan kemarin kemana? Mas Darsono mana? Oh. Adzan dulu, tafatul. Asyhadu
anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas hayya 'alal falah. Hayya 'alal